Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bertemu lagi dengan Bu Winda di pembelajaran tematik setelah 2 pekan kemarin kita melaksanakan FTS. Nah, pada hari ini kita akan memulai kembali belajar tematik di tema 3C, benda di sekitarku, subtema 1. Bahasan pelajaran kita pada hari ini adalah benda-benda di sekitar kita. Bila kita perhatikan benda-benda di sekitar kita, kita akan bisa mendapati beragam benda, mulai dari benda hidup dan benda mati, ataupun benda alami dan juga benda buatan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu apa itu benda. Apa saja sih yang bisa disebut sebagai benda, dan apa syarat yang dipenuhi agar sesuatu itu bisa disebut sebagai benda. Perhatikan ya. Secara sederhana, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Adapun secara sederhana, massa bisa kita sebut sebagai berat. Apabila tidak memenuhi kedua syarat tadi, maka sesuatu itu tidak bisa kita sebut sebagai benda atau bukan benda. Lalu, benda pun bisa dibedakan menjadi benda hidup dan benda mati, juga bisa dibedakan menjadi benda alam dan benda buatan. Syarat yang pertama adalah benda bisa menempati ruangan. Untuk memahaminya, Ibu akan mengilustrasikan kepada kalian dengan contoh seperti ini. Ada seekor kelinci, kita masukkan ke dalam sebuah kandang yang berbentuk balok berukuran 100 x 100 cm. Nah, ketika seekor kelinci itu kita masukkan ke dalam kandang, kelinci itu masih bisa bergerak secara leluasa. Akan tetapi, ketika kita memasukkan 5 atau 10 ekor kelinci atau bahkan 20 ekor kelinci sekaligus ke dalam kandang tadi, maka kelinci-kelinci di dalam kandang tidak bisa lagi leluasa untuk bergerak. Bahkan kandang tersebut tidak lagi bisa menampung semua kelinci. Nah, itulah gambaran menempati ruangan. Syarat yang kedua adalah benda memiliki massa atau berat. Contoh kelinci pada syarat pertama di atas, semuanya memiliki massa atau berat. Hal itu bisa kita buktikan dengan cara memangku kelinci tersebut dan menimbangnya pada sebuah timbangan. Nah, berbeda dengan suara, meskipun bisa kita dengar, tapi suara tidak bisa kita timbang. Begitu juga dengan cahaya, api, panas, dan lain-lain. Setelah kita memahami 2 syarat yang tadi, sekarang kita akan mengelompokkan benda-benda di sekitar kita menjadi benda alam dan benda buatan. Yang pertama adalah benda alam atau benda alami, yang bisa kita definisikan sebagai benda yang berasal dari proses alami atau ciptaan Allah, terbentuk dengan sendirinya dan masih asli tanpa ada campur tangan manusia. Benda-benda alami ini bisa berupa makhluk hidup dan benda mati. Contohnya benda alami yang berupa makhluk hidup antara lain pepohonan, hewan seperti ayam, kelinci, kerbau, dan sebagainya. Sedangkan benda alami yang berupa benda mati antara lain adalah pegunungan, bebatuan di sungai, dan lain-lain. Benda buatan adalah benda yang dibuat oleh manusia. Benda-benda buatan bisa saja berasal dari benda alami. Contohnya meja yang dibuat oleh manusia dengan baku kayu. Kayu tersebut berasal dari pepohonan yang merupakan benda alami dan berguna sebagai alas tempat duduk. Alhamdulillah, tadi kita sudah belajar tentang syarat di suatu benda, juga jenis-jenis atau kelompok benda, dan sekilas bahan serta kegunaan benda. Nah, sebagai latihan, silakan kamu amati lingkungan sekitar dan kerjakanlah. Ayo lakukan di halaman 4 dan ayo berlatih di halaman 5.
Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.